menyaksikan kabar mudik dipersembahkan oleh didukung oleh Ya pemirsa, lonjakan arus balik kendaraan pribadi dan roda 2 ini terus meningkat di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Pemudik yang akan balik ke Pulau Jawa memilih menyeberang ke Pelabuhan Merak pada pagi hingga siang hari. Volume kendaraan roda 2 dan kendaraan pribadi serta pejalan kaki mulai meningkat signifikan. Diprediksi puncak arus balik akan terjadi pada hari ini dan hari Minggu. Untuk jumlah kendaraan selama angkutan lebaran periode 2025, kendaraan roda 2 berjumlah 19.140 unit. Kendaraan pribadi 63.729 unit, sedangkan penumpang pejalan kaki 33.620 orang. Untuk menghadapi lonjakan kendaraan dan penumpang di arus balik lebaran, PT ASDP Indonesia Ferry telah mempersiapkan operasional kapal 32 kapal dengan total dermaga 7 dermaga yang dioperasikan. Lantas bagaimana pantauan arus balik pagi ini? Kita akan bergabung dengan rekan-rekan kami, ada Ninda Febiola dari Pelabuhan Bakauheni Lampung dan rekan Agung Prasetyo dari Gerbang Tol Cikampek Utama Jawa Barat. Pertama kita akan menyapa Ninda Febiola, apakah di Pelabuhan Bakauheni saat ini penyeberangan kendaraan pemudik sudah mulai terlihat ramai? Ya, selamat pagi Philip Mala dan juga pemirsa. Memasuki masa puncak arus balik lebaran kemarin ini, memang pagi hari ini sudah nampak ramai lancar di Pelabuhan Bakauheni sendiri dan didominasi oleh kendaraan beroda 4 pemirsa, yang mana karena ini memang tadi pagi sempat terjadi hujan yang begitu deras dan baru reda pada saat saya melaporkan saat ini, sehingga untuk kendaraan roda 2 ini baru saja mulai berdatangan. Dan untuk terkait cuaca, pemirsa, memang dari pihak BMKG juga bekerja sama dengan pihak SDP terkait informasi cuaca update yang akan terjadi untuk hari ini. Memang diprediksi akan terjadi cuaca buruk begitu. Namun belum ada peringatan cuaca ekstrim yang dapat mengakibatkan terganggunya jalur penyeberangan. Dan terkait cuaca buruk yang akan terjadi, pemirsa, hendaknya mungkin para calon penumpang yang hendak berangkat ke area pelabuhan harap memperhatikan terlebih dahulu barang bawaannya agar mungkin mempersiapkan jas hujan, jaket maupun payung untuk berada menuju ke area wilayah Pelabuhan Bakauheni sendiri. Dan apabila nantinya terjadi cuaca ekstrim dan yang dapat mengakibatkan penyeberangan terganggu, pihak KSOP yang akan mengkonfirmasi kepada pihak SDP terkait izin berlayar di dalam kondisi cuaca tertentu. Apabila terjadi terganggu ataupun tertunda begitu penyeberangannya, maka dari pihak SDP ini akan menyediakan sarana dan juga prasarana bagi penumpang yang hendak menunggu di area pelabuhan dengan nyaman dan juga aman. Dan jika saya melihat pemirsa, di dalam area pelabuhan juga memang sudah tersedia beberapa fasilitas seperti adanya tempat playground untuk anak-anak, lalu juga ada live musik yang bisa dinikmati oleh para penumpang sambil menunggu antrean. Dan untuk terkait antrean ini, pemirsa, antrean kendaraan pada pagi hari hingga siang hari memang cenderung ramai lancar, namun akan terjadi kepadatan pada sore hingga ke malam hari karena pihak SDP juga mengkonfirmasi bahwa apabila dari sore hingga ke malam hari itu dari daerah-daerah terjauh di Pulau Sumatera ini baru akan sampai ke wilayah pelabuhan pada sore hari minimal. Sementara kembali ke studio Mala. Baik, terima kasih Ninda Febiola atas laporannya. Kita bergeser ke Agung Prasetyo di Cikampek Utama. Silakan dengan laporan Anda, Agung. Ya, terima kasih Philip, Andi Kumala juga pemirsa. Informasi terkini pantauan arus balik mudik di Gerbang Tol Cikampek Utama. Memang pada pagi hari ini terpantau mulai ada kepadatan di Gerbang Tol Cikampek Utama ini dari arah Palimanan menuju ke arah Jakarta. Di Gerbang Tol Cikampek Utama, ribuan kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi memadati sejumlah gardu transaksi yang dibuka menuju ke arah Jakarta. Dan antrian kepadatan ini sudah terjadi atau sudah berlangsung sejak dini hari tadi karena memang pada hari kemarin sudah ada lonjakan kendaraan, volume kendaraan dari arah timur Pulau Jawa yang bergerak menuju ke arah
Jakarta. Dan untuk mengantisipasi ataupun mengurai kepadatan di gerbang tol Cikampek Utama, Jasa Marga sebelumnya hanya membuka 22 gardu transaksi, namun pada pukul 6 pagi tadi untuk gardu transaksi menuju ke arah Jakarta ditambah menjadi 31 gardu transaksi. Namun untuk kendaraan yang akan menuju ke arah Palimanan masih dapat melintas, yakni hanya disiapkan 4 gardu transaksi saja. Dan memang normalnya untuk gardu transaksi kalau tidak terjadi kepadatan di gerbang tol Cikampek Utama hanya 4 gardu. Maksud kami hanya 7 gardu utama dan ditambah dengan 8 gardu satelit, karena memang terjadi kepadatan yang cukup banyak ribuan kendaraan ini, sehingga gardu transaksi lebih banyak dibuka untuk menuju ke arah Jakarta. Dan selain itu juga dapat kami informasikan kepada pemirsa, Jasa Marga juga menghimbau kepada para pemudik ataupun pengendara disiapkan untuk uang elektroniknya, sehingga saat melakukan transaksi tidak kehabisan, dan akan ini juga menimbulkan kepadatan ataupun kemacetan jika kehabisan saat melakukan transaksi. Dan selain itu dapat kami informasikan kendaraan yang telah masuk ke ruas tol Jakarta Cikampek melalui gerbang tol Cikampek Utama sejak pukul 5 pagi hingga saat ini sudah ada 11.000 lebih kendaraan, sedangkan pada hari kemarin tercatat hingga pukul 5 pagi ada sekitar 88.733 kendaraan, dan angka tertinggi ataupun lonjakan yakni pada malam hingga ke pagi hari sekitar 39.439 kendaraan. Baik, terima kasih laporan Agung Prasetyo dari Cikampek Utama, dan juga sebelumnya ada Ninda Febiola dari Pelabuhan Bakaheni. Anda baru saja menyaksikan kabar mudik dipersembahkan oleh, didukung oleh